Aktivis Gerakan Anti Tambang Pasir Pantai Selatan. Kapolres Lumajang menyatakan tidak tertutup kemungkinan jumlah tersangka akan bertambah. Para tersangka akan dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan serta pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan. Sebelumnya, dua warga yang merupakan aktivis anti tambang pasir laut ilegal dikeroyok dan dianiaya oleh pelaku. Seorang korban bernama Salim tewas di lokasi kejadian, sementara seorang lainnya yang bernama Tosan masih kritis akibat luka bacok. Dari Lumajang, Jawa Timur, Syahwan Kamahina, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, itu tadi sudah kita lihat informasi yang cukup mengkhawatirkan mungkin juga bagi masyarakat Lumajang, masyarakat yang mungkin mencintai juga lingkungan di sekitar Lumajang. Nah saat ini untuk membahas itu, kami sudah bersama dengan satu orang narasumber yang sudah saya perkenalkan sebelumnya, ada Pak Erlangga Masdiana. Apa yang Bapak lihat Pak dari peristiwa ini Pak? Situasi sekarang memang situasi yang cukup memprihatinkan ya. Kondisi ekonomi kita ada yang dalam kondisi yang memprihatinkan. Sehingga kemudian ajang untuk mencari penghasilan itu memang betul-betul menjadi perebutan. Jadi kalau saya lihat untuk kasus Lumajang, dan bukan hanya kasus Lumajang tapi juga kasus-kasus yang lain di tempat-tempat yang lain, cuma masalahnya sekarang bagaimana pemerintah daerah menangani kasus konflik. Ya, ini kan konflik tanah, konflik penambangan itu biasa terjadi. Tapi kan itu bisa dibilang di pantai ya, pasir pantai, artinya itu merupakan kekayaan negara dan dikuasai negara dong Pak. Iya, tapi problemnya sekarang kan masalah penambangan ya, makanya seringkali ini kan penambangan atau gali. Ya gali sendiri kan kalau istilah masyarakat Jawa itu artinya rampok ya. Jadi sebenarnya ini adalah kekayaan negara ya, kekayaan negara yang kemudian kalau misalnya tidak dikelola secara baik, bagaimana dampak terhadap lingkungan dan juga membawa efek kesejahteraan terhadap rakyat, atau misalnya bagaimana rakyat itu merasa teruntungkan ya. Ada sebagian masyarakat yang menganggap bahwa penggalian ya, atau pasir-pasir laut ini, pasir-pasir pantai, karena memang itu Lumajang itu termasuk kategori pasir yang cukup bagus ya. Sehingga kemudian orang berusaha untuk menambang di situ, dan kemudian penambangan pasir itu merupakan pencaharian, walaupun mungkin bagi para penambang yang langsung di situ juga mungkin penghasilannya tidak sebegitu besar juga. Tapi karena kondisi ekonomi seperti sekarang ini, kalau misalnya ada orang yang berusaha untuk menghalang-halangi, ya meskipun sebenarnya mereka para penambang-penambang itu juga mereka pasti akan store ya, akan kirim ya ke ke pengusaha-pengusaha yang untuk diolah lebih lanjut ya. Pak, saat ini kita sudah terhubung dengan dua orang narasumber kita di dua tempat yang berbeda. Ada istri dari korban, yaitu istri dari Pak Salim, yaitu Ibu Tijah. Kemudian juga ada Kasat Reskrim Polres Lumajang, yaitu AKP Heri Sugiono. Pertama saya ingin ke Ibu Tijah. Selamat malam Ibu Tijah. Selamat malam Bu. Ya Bu Tijah, kami turut berbelasungkawa atas peristiwa yang menimpa keluarga Anda ya Bu Tijah ya. Ya, makasih Bu. Ibu Tijah, Anda mengetahui seperti apa sih getolnya atau tidak sukanya suami Anda terhadap aktivitas penambangan liar di sana Ibu Tijah? Tapi aku ngapain? Siapa? Merupakan juga tetangga dari korban itu sendiri. Oke, artinya ada dua kubu begitu ya Pak ya? Ya, memang ada dua kubu. Ada yang Hari nanti akan kita lanjutkan kembali perbincangan kita, tapi usai jeda berikut tetaplah bersama kami. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi. Malam akhir pekan masih terhubung dengan Kasat Reskrim Polres Lumajang, AKP Heri Sugiono, dan juga masih bersama dengan seorang kriminolog yang kami undang, yaitu Pak Erlangga Masdiana. Tapi sebelumnya ingin melanjutkan terlebih dahulu ini kepada AKP Sugiono. Pak Heri, ada informasi yang berseliweran di luar menyebutkan bahwa para pelaku ini
merupakan suruhan dari salah satu aparatur negara. Apa benar demikian begitu Pak Heri? Nah, itu kami masih membutuhkan waktu dulu. Kami akan memeriksa saksi-saksi yang ada di TKP saat itu maupun yang sudah kami tetapkan menjadi tersangka. Apakah dari semua tersangka yang sudah kami tetapkan ini memang ada suruhan dari oknum itu? Sebetulnya seperti apa sih kronologis peristiwa ini sehingga dua warga ini bisa ditemukan dalam satu kondisi meninggal dunia, yang satu lagi dalam kondisi kritis? Apa sebelumnya kabarnya didahului dengan bentrokan begitu? Ya, memang betul. Sebelumnya dari kelompok yang pro tambang itu sedang berkumpul di balai desa. Saat itu informasinya dia melaksanakan kerja bakti. Setelah dia mendapatkan informasi dari salah satu temannya bahwa dia dihentikan oleh korban yang namanya Tosan ini, yang mana sebelumnya Tosan ini memberikan selebaran di mana yang isinya tentang dihentikannya penambangan yang ditandatangani oleh kepala desa. Sehingga masyarakat dengan adanya penyebaran pamflet itu, akhirnya kelompok dari ini mendatangi Tosan di rumahnya. Artinya pelaku ini penambang liar atau bagaimana Pak? Untuk di wilayah ini memang ada sebagian yang penambangan itu ada yang izin, ada juga sebagian ada yang penambangan yang tidak berizin. Nah, yang untuk para pelaku 17 ini apa semuanya memang penambang liar atau mungkin beberapa di antara mereka ini merupakan anak buah dari mereka-mereka yang punya tambang di sekitar situ tapi dalam skup yang lebih besar daripada personal, Pak? Ya, itu untuk mengaitkan kepada yang itu tadi kami masih tetap mempelajari dari beberapa saksi ini, tetap kami tidak akan digabah terhadap untuk menentukan siapa aktor intelektual dari ini. Oke, baik. Pak Heri, nanti kita akan ngobrol lagi atau berbincang lagi, tapi sebelumnya saya ingin ke Ibu Tija, istri dari Pak Salim. Bu Tija? Ya. Selamat malam Ibu Tija. Selamat malam. Ya, Ibu Tija, pertama kali kami mengucapkan turut berduka atas peristiwa menimpa keluarga Anda, Ibu Tija. Ibu Tija, kami tahu Anda masih dalam kondisi berduka, Ibu Tija, tapi kami ingin mengetahui, Anda bisa ceritakan bagaimana akhirnya Anda mengetahui dan menemukan kondisi suami Anda saat ini, Ibu Tija. Apa ya diseret paksa oleh sejumlah orang atau pada saat kejadian ia tengah di luar rumah, Ibu Tija? Saya nggak tahu, Bu. Saya nggak bisa ada di rumah. Akhirnya mendapatkan informasi kabar duka ini, Bu Tija. Bagaimana ceritanya? Ceritanya saya itu cari rumput, dikasihkan kambing, Bu. Terus aku pulang ke rumah. Terus adik saya itu bilang kalau suami saya itu sudah tidak ada. Anda tahu tidak sehari-hari aktivitas Pak Salim seperti apa, Bu, menanggapi soal penambangan liar di sana, Bu? Saya nggak ngerti, Bu. Pak Salim tapi tidak ikut menambang juga di sana ya, Bu? Pak Salim kalau boleh tahu hari-harinya bekerja apa, Bu? Kerja tani, Bu, bikin sawah. Dulu itu rawa, Bu, dibikin sawah sama suami saya. Terus kalau sudah bagus ditanamkan padi, Bu. Terus gitu dirusak, Bu, sama Pak Kepala Desa. Anda mendapatkan informasi bahwa Pak Kepala Desa yang mungkin diduga menyebabkan suami Anda dalam kondisi seperti sekarang, Bu Tija? Maaf, Bu, saya enggak itu. Nggak paham maksudnya ngomong itu. Ya.
Ibu Tija, sekali lagi kami ucapkan kami turut berduka atas peristiwa yang menimpa suami Anda. Semoga ia mendapatkan tempat yang layak di sana. Dan pemirsa, kami masih bersama dengan Pak Erlangga Masdiono. Tapi nanti ya Pak ya, kita akan berbicara lebih lanjut lagi usai jeda berikut. Pemirsa tetap bersama kami kembali sesaat lagi.